Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Salam saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 18 Maret berjudul Sudah Ada Dalam Perlindungannya. Kalau kita teliti memperhatikan fenomena kehidupan orang Kristen dewasa ini, kita dapat menemukan adanya penyesatan yang benar-benar merusak dan mematikan kehidupan iman. Penyesatan tersebut berupa ajaran yang mengesankan bahwa orang percaya berhak memiliki kepentingan sendiri dalam hidup ini atau berhak memiliki agenda. Nah ini masalahnya. Oleh karenanya mereka merasa berhak menuntut Tuhan melakukan sesuatu bagi diri mereka yang yaitu menuntut sesuatu yang dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Nah, penyesatan tersebut jelas ya, ajaran yang mengesankan bahwa orang percaya berhak memiliki kepentingan sendiri dalam hidup ini atau punya agenda. Oleh karenanya mereka merasa berhak menuntut Tuhan, meminta Tuhan melakukan sesuatu bagi mereka yang dirasa mereka sebagai suatu kebutuhan. Ajaran seperti ini sangat kuat diajarkan kepada jemaat dewasa ini. Bagi mereka yang belum dewasa dan belum memahami tujuan hidup, ya, bahwa tujuan hidup ini adalah Tuhan dan kerajaannya, dan bahwa kita terciptanya untuk Tuhan, mereka menjadikan kepentingannya sendiri sebagai tujuan hidup. Jadi bagi mereka yang belum dewasa dan belum memahami tujuan hidup, ya, bahwa tujuan hidup ini adalah Tuhan dan kerajaannya. Pasti orang-orang seperti itu, saudara-saudara sekalian, kasihan ya saudara, tidak memiliki arah yang jelas. Tapi kalau belum dewasa ya kita maklum ya, kita mesti bimbing dengan sabar. Bagi mereka yang belum dewasa dan belum memahami tujuan hidup, bahwa tujuan hidup ini adalah Tuhan dan kerajaannya, ya, dan bahwa kita terciptanya untuk Tuhan, mereka menjadikan kepentingan sendiri sebagai tujuan hidup. Tentu mereka tidak akan memperdulikan kepentingan Tuhan. Jadi berurusan dengan Tuhan itu sebenarnya masih egosentris. Bukan teosentris. Teosentris artinya berpusat pada Tuhan. Banyak pemahaman yang berbeda-beda mengenai apakah yang dimaksud hidup untuk kemuliaan Allah itu. Di antara pemahaman-pemahaman tersebut antara lain bahwa kalau seorang sudah menyanyi memuji-muji Tuhan, dia merasa sudah memuliakan Allah. Dan ini dangkal ya. Itu naif ya, tidak lengkap ya. Di antara pemahaman mereka itu, untuk kemuliaan Allah itu menyanyi, memuji-muji Tuhan dengan nyanyian sudah merasa memuliakan Tuhan. Ada juga yang merasa kalau sudah membangun rumah ibadah jadi aktivis gereja berarti sudah memuliakan Tuhan. Padahal semua itu belum menjawab apa yang dimaksud dengan hidup memuliakan Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Allah itu artinya menyerahkan segenap hidup untuk kesukaan hati Allah. Bagaimana menyukakan hatinya, itu memuliakan Allah. Dan demi kesukaan hati Allah, rela berbuat apa saja. Rela mengorbankan apa saja. Tidak ada yang dipertahankan lagi. Karena memuliakan Allah artinya memandang dia mulia. Maka keinginannya sendiri, nafsunya sendiri pun juga dianggap sudah nggak ada artinya. Banyak orang hidup hanya untuk memiliki sebuah kehidupan seperti yang dikehendaki atau yang diinginkan. Sedangkan ukuran hidup yang diinginkan adalah gaya hidup manusia di sekitarnya. Sebuah gaya hidup yang jauh dari standar yang Tuhan inginkan. Standar hidup yang Tuhan inginkan itu ya seperti Yesus putranya. Tapi standar hidup yang dimiliki oleh orang pada umumnya adalah ya sekolah, kuliah, berpendidikan dan bergelar, mencari nafkah, menemukan pasangan hidup, punya anak, membesarkan anak, mencari menantu, ya, menjaga cucu, dan lain sebagainya. Itu standarnya. Banyak orang hidup hanya untuk memiliki sebuah kehidupan seperti itu. Jadi banyak orang menjalani hari hidupnya hanya untuk sebuah standar hidup yang rendah, yang fana, standar hidup yang diraih, diperjuangkan, mati-matian tanpa batas. Nah ini kan sama dengan orang yang filsafatnya atau filosofinya, mari kita makan minum sebab besok kita mati.
Dia tidak melihat kekekalan. Hidup ini kan sebenarnya hanya persiapan untuk kekekalan, saudara. Nah, untuk mempertahankan eksistensi kehidupan seperti manusia pada umumnya, maka orang beragama dan berurusan dengan Tuhan sebagai andalan untuk meraih standar hidup yang tinggi, yang bermartabat di mata manusia. Orang-orang seperti ini berurusan dengan Tuhan bukan karena urusan Tuhan, tapi urusannya sendiri. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaannya sendiri. Dan banyak orang yang mengaku hamba Tuhan malah mendukung pengertian yang salah ini. Dari khotbahnya sudah kelihatan bagaimana dia mengarahkan jemaat hanya untuk sibuk dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, ini cara beragama yang salah, ukuran beragama pada umumnya. Nah, banyak orang Kristen juga memiliki pola berpikir yang salah ini. Dan pemikiran yang salah ini sudah merajalela di mana-mana, saudara. Waduh, kasihan ya, sayang. Pola pikir yang salah makin tertanam dalam hati dan pikiran banyak orang Kristen hari ini, ya, dirusak oleh pemberitaan firman yang sebenarnya bukan pemberitaan firman yang murni. Inilah yang membuat banyak orang Kristen gugur dalam menghadapi pengaruh dunia yang semakin fasik. Kalau pengertian yang salah ada pada orang yang masih baru menjadi Kristen, ya kita maklum. Tapi kalau kesalahan seperti ini terjadi atas orang-orang yang sudah lama ikut Tuhan Yesus saat jadi Kristen, itu menyedihkan sekali. Itu menyedihkan sekali, saudara. Tuhan mau meningkatkan kualitas hidup kita, saudaraku. Ya, sebagai anak-anaknya Tuhan mau menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa dan kita harus menyediakan diri untuk itu. Ya. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan, bukan Tuhan yang kita bawa masuk ke rencana dan bisnis kita. Kita harus dibawa kepada rencana dan bisnis Allah. Kita harus dibawa kepada yang Allah kehendaki. Nah, biasanya orang-orang seperti tersebut, jadi orang yang berurusan dengan Allah hanya karena mau memanfaatkan kuasa dan berkat-berkat jasmaninya, orang seperti ini pasti dalam berurusan dengan Tuhan hanya karena meminta perlindungan Tuhan atas hidupnya, dengan berharap agar dirinya dan keluarganya dijauhkan dari apa yang merusak kesejahteraan hidup mereka. Segala sesuatu yang merusak cita-cita dan keinginan mereka, ya minta agar Tuhan singkirkan. Padahal justru Tuhan sering mengizinkan kita mengalami keadaan yang sulit. Justru keadaan yang sulit itu menjadi kesempatan Allah memurnikan kita. Kesempatan Allah memperbaharui kita. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen yang dewasa, kita tidak meragukan sama sekali penyertaan Allah di dalam hidup kita ini. Kita tidak mempersoalkan apakah dia melindungi aku atau tidak. Karena kita tahu, kita percaya sepenuhnya Allah melindungi kita. Mengapa? Karena kita hidup di dalam rencananya. Kita hidup di dalam kehendaknya. Nah, kalau seorang tidak hidup dalam rencananya, ya jangan berpikir dirinya berhak dilindungi. Allah tidak akan melindungi orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Allah melindungi orang yang hidup untuk pekerjaan Allah. Orang yang mengabdi kepada Allah itu dilindungi Allah. Bukan hanya diri orang itu, tapi juga orang-orang yang dia kasihi pun akan kecipratan, akan kebagian dari berkat Allah. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mari kita memperbarui diri. Ya, kiranya Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Apakah Anda telah selesai dengan diri Anda sendiri di hadapan Allah? Apakah yang dimaksud selesai dengan diri sendiri secara konkret? Temukan jawabannya dalam seminar Selesai dengan Diri Sendiri di Hadapan Allah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada Sabtu 21 Maret 2020 pukul 8.30 sampai 13 di Function Hall Mall Arta Gading, lantai 5. Anda akan diberkati melalui pelayanan seminar ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.